Halo semua, di video ini saya ingin ngobrol tentang AI ya. Jadi yang pertama saya ingin ngobrolin itu adalah tentang limitasi dari AI. Jadi AI itu memang kan terbatas di pengetahuan yang diajarin sama dia. Jadi yang di training seperti apa dan siapa yang nge-training sehingga memang ada limitasi di situ. Tapi hal-hal yang simple, kemarin saya coba ya, em, ini ya, saya minta sebuah gambar segelas air yang luber itu kayaknya tuh nggak bisa ya, keluarnya air yang kayak gini, nyiprat gini ya. Segelas air yang penuh, gambar segelas air yang penuh. Ini sebuah permintaan yang cukup simple ya, tapi kok nggak bisa gitu ya. Mestinya dengan AI kan hal seperti ini kan mudah. Kita sudah melihat ya banyak sekali AI digunakan untuk berbagai macam. Nah, bisa dilihat di sini, airnya nggak penuh. Airnya cuma separuh, ya separuh lebih sedikit ya. Kita tanya lagi ya, itu tidak penuh. Tolong dicek lagi. Maaf, kamu benar. Gambar sebelumnya tidak menunjukkan segelas air yang penuh. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan gambar yang lebih akurat. Em, saya cuma ingin gambar segelas air yang penuh. Dan kita lihat lagi, apakah AI ini bisa untuk membuat gambar segelas air di mana airnya itu penuh sampai penuh, benar-benar penuh. Agak konyol kan ya sebenarnya. Kalau sampai nggak bisa, itu kan nggak bisa lagi penuh. Penuh sampai luber. Kita coba lagi lihat ya. Gambarnya gagal, AI-nya gagal. Tentu saja, tuh kan. AI-nya benar-benar tolol. Oke, bisa kita lihat di sini ya, bahwa memang AI itu sangat terlimitasi sekali dengan informasi yang ada. Setelah saya cari-cari ya, alasannya kenapa kok AI ini nggak bisa bikin gambar segelas air yang penuh, karena di internet tuh hampir tidak ada gambar segelas air yang penuh. Rata-rata air yang difoto, itu penuhnya ya segitu aja gitu ya. Jadi nggak pernah benar-benar penuh, penuh sampai ujung gitu. Sehingga dia ada kesulitan untuk mengerti permintaan itu sehingga nggak bisa bikin kayak gitu karena nggak ada contohnya sama sekali, hampir nggak ada contohnya. Em, jadi ya itulah limitasi dari AI sampai sekarang ini. Jadi jangan 100% percaya dengan apa yang ada di AI karena semuanya ada di AI itu hanyalah kumpulan dari informasi yang kelihatannya pinter tapi sebenarnya nggak terlalu pinter. Jadi kita harus bisa lebih bijak dalam menggunakan AI ini ya. Yang kedua adalah kemarin saya kan lagi nyari-nyari ya tentang solusi untuk nyari em, solusi untuk menampilkan persentase baterai di Windows 11 ya di taskbar. Kalau nggak salah di Windows 10 tuh ada fitur itu, tapi di Windows 11 itu kan dihapus ya karena kan sistem taskbarnya itu kan berbeda ya. Dan otomatis yang saya tanyakan itu di Google ya. Seperti biasa saya tanya how to show battery percentage with Windows 11 ya. Dan bisa dilihat di sini ada ringkasan dari AI-nya yang sama sekali salah karena tidak ada tuh opsi untuk Windows 11 untuk menampilkan persentase baterai. Walaupun akhirnya ini saya berhasil ya menunjukkan persentase baterai 59% ini,
tapi ini menggunakan aplikasi, jadi tidak native dari Windows 11-nya. Jadi AI-nya ini ngarang, karena ini sama sekali nggak ada sih settingan seperti ini, select power battery, toggle battery percentage switch itu tidak ada di Windows 11. Walaupun kemungkinan sih kalau saya baca-baca di forum itu akan ada fitur ini, tapi nggak tahu kapan ya. Dan kenapa kok ada seperti ini ya, ada ringkasan seperti ini? Karena di eh, hasil pencarian yang paling nomor satunya itu adalah dari Microsoft Community. Dan ketika kita baca di sini, ada yang bertanya hal yang sama yang saya ingin tahu ya, gimana sih cara menampilkan persentase baterai di taskbar. Kalau saya lihat di sini ya, tuh kan, di sini nggak ada persentase baterainya di bawah ini ya. Adanya cuma gambar baterai aja, dan untuk melihat persentase kita harus ngeklik baterainya ini sehingga akan muncul persentasenya di sini. Tapi saya butuhnya langsung untuk kelihatan di taskbar-nya. Oke, saya tutup lagi ya. Dan di sini ya, kalau kita lihat di jawaban pertama ini, ada 10 orang yang found this helpful. Dan ini jelas-jelas adalah AI. Kenapa? Dari jawabannya ya, karena saya kan sudah cukup sering menggunakan AI untuk bertanya atau ya menanyakan tentang sesuatu gitu ya, dan merangkum sesuatu, dan ini adalah jelas-jelas struktur dari jawaban AI yang biasanya dikasih nomor ya, ada yang bold dan lain sebagainya. Ini ada jawabannya seperti ini, dan ini ada additional tips dan lain sebagainya. Terus ini juga ada kesimpulan seperti biasa kalau kita tanya ke AI ya. Dan ini ada yang jawab dari orang lainnya. Saya kasih zoom dikit ya biar kelihatan. Ya, ini jawabannya dari orang yang kayaknya orang beneran ya, saya nggak tahu ini ya. Nah, dan ini tanya, ini sistem there's no sleep category ya. Dia bilang kalau yang ditunjukin di sini step by step-nya tuh nggak ada di Windows 11. Opsi itu tuh nggak ada sama sekali. Dan ini dijawab lagi sama orang yang sama, yang AI ini ya. Terima kasih dari feedback-nya dan lain sebagainya. Um, bla 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 gitu ya. Dan ini dijawab lagi sama orangnya pakai jawaban sama seperti ini lagi ya. Um, Gila. Dan ini ada yang ngasih jawaban yang itu saya tahu ini adalah AI generated answer, need to stop. Dan ini memang benar ya. Jadi menurut saya kegagalan dari AI ini akan kita benar-benar rasakan itu dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan, dan nggak tahu apakah itu akan bisa ditemukan solusinya atau tidak ya. Menurut saya ketika orang-orang ini berusaha mungkin dia menggunakan tools AI ini untuk menjawab pertanyaan ini, dia bikin sebuah program mungkin untuk nyari poin ya, mungkin kan dia ngincer berapa like yang bisa dia dapatkan dan lain sebagainya, dan dia mulai masuk ke forum-forum di mana kita nyari informasi misalnya kayak Stack Overflow dan lain sebagainya, Facebook, sosial media. Ketika AI ini mulai digunakan secara masif, dan sekarang sudah kelihatan, bisa dilihat di sini juga bahwa sudah mulai terjadi dan akan semakin masif lagi, karena nggak bisa benar-benar dipisahkan antara siapa yang ngisi tersebut ya, yang ngisi tulisan tersebut itu apakah manusia beneran ataukah AI. Dan saat ini mungkin belum ada tools yang untuk mendeteksi dengan benar apakah, dan saya juga nggak tahu ya, kalau saya bikin program seperti ini apakah saya bisa mendeteksi apakah jawaban itu jawaban orang beneran atau jawaban AI. Saya juga nggak tahu caranya gimana ya untuk bisa mendeteksi itu semua gitu ya, dan itu akan terjadi lebih masif lagi, sehingga kalau kita lihat lagi di poin pertama saya tadi bahwa AI itu terlimitasi oleh informasi yang belum tentu benar gitu ya, bahwa dia bikin gelas yang penuh aja nggak bisa,
nantinya kita akan mendapatkan spam ini sebagai nomor satu di Google di mana-mana, di mana jawaban itu semuanya itu salah sebetulnya. Dan ini, ketika ini akan terjadi secara masif di semua forum ya, ketika misalnya di Stack Overflow orangnya nyari poin yang menggunakan AI untuk jawab semua pertanyaannya ada di forum tersebut ya dengan AI, sehingga bisa dengan sangat cepat sekali mungkin dapat tujuannya mungkin dapat poin, dan mungkin ada ratusan dan ribuan orang yang mencoba, dan mungkin satu orang bisa bikin bot seperti ini, puluhan ratusan bot. Internet akan habis sih dari AI. Jadi dia akan mendestruksi diri sendiri ya, karena kan AI ini kan dapat semua informasinya dari internet. Tapi jadi um, dan semuanya kan disedot sama si AI ini, dan disummary atau dibikin ringkasannya yang jelas tidak sebagus dari aslinya. Jadi kalau sudah diperes gitu ya. Dan ini dimasukin lagi ke internet lagi, sehingga hasilnya pasti jadi lebih jelek daripada sebelumnya. Jadi eh, bisa dibilang AI ini akan membuat internet jadi lebih buruk dan akan terjadi secara eksponensial menurut saya. Jadi akan habis ya AI. Jadi ya akan jadi masalah yang sangat besar sekali, dan kita nantinya di semua industri ketika kita tanya support dan lain sebagainya, semua yang jawab nggak akan ada orang yang beneran, yang jawab akan AI, dan kita akan sebel sendiri karena mereka AI ini kemungkinan besar hanya akan jawab yang gitu-gitu aja ya, nggak akan lebih pinter lagi gitu. Em, sama ada satu lagi ya, yang kita lihat ya, kita sudah lihat tadi salah satu contohnya ya. Em, ini tadi saya barusan browsing ya di Facebook ya, sangat jarang sekali saya nge-browsing di Facebook. Pas saya buka dan saya lihat itu ada salah satu ini ya, iklan Adobe Creative Cloud. Dan ini kelihatan banget ini iklan karena ini ada tombol dari subscribe ini ya. Dan karena ini dari Adobe, ini pasti dia nggak mungkin beli beli like atau beli komen. Ya, pasti dia akan menggunakan channel yang resmi, yaitu menggunakan iklan langsung dari Meta atau dari Facebooknya. Platformnya namanya itu Meta Ads kalau nggak salah. Jadi memang orang bisa membayar iklan di Facebook ya. Dan kita bisa lihat di sini hasilnya cukup oke ya, dia punya hampir 1000 like, dan ini dari Indonesia, kelihatan pasarnya nama-namanya nama-nama Indonesia. Dan kalau kita lihat dari komennya itu hampir 300 komen, 279 komen. Jawabannya cuma seperti ini semua. Saya coba zoom deh ya. Beautiful, 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 so beautiful. Beautiful, beautiful, so beautiful, fantastic, beautiful, 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 beautiful. Beautiful, 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 beautiful. Wow, wow, so beautiful, keren, beautiful, beautiful, love this, beautiful, cantik, good application, beautiful, 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 beautiful. Semuanya tulisannya sama semua. Apakah ini AI? Kemungkinan besar tidak ya. Tapi sudah bisa dilihat di sini ya. Eh, Thank you, thank you, thank you. Ini apa sih ya sebenarnya? Em, ini saya terus terang nggak terlalu tahu ya gimana sih ekosistem yang ada di Facebook sendiri. Kenapa iklan yang harusnya legit itu dijawab oleh orang-orang yang cuma nulis seperti ini? Karena saya tahu pasti ini iklan ini pasti ditujukan dengan sistem kan di Facebook Ads itu ada beberapa target ya, bisa mentarget untuk mendatangkan visitor ke website kita, bisa mentarget seperti ini ya, interaksi dengan orang ya, dan ini saya yakin yang dilakukan.
Jadi Facebook sendiri, saya nggak tahu sistemnya gimana, kenapa dia bisa meminta orang-orang ini untuk ngekomen di sini, dan untungnya apa sih buat orang-orang ini untuk ngekomen gitu ya. Dan saya juga coba sendiri ya di salah satu akun Facebook saya. Ini saya iklanin sih memang. Ini salah satu website saya. Nah, bisa dilihat di sini ya. 137 like, 7 komen. Isinya cuma seperti ini aja. Sukses, sukses selalu, sukses selalu, sukses, nice, good luck, terbaik. Kita lihat lagi, yang ada 7 komen juga sama lagi ya. Sukses, selamat sore Bang, sukses, wow keren, keren, sukses selalu. 20 komen. Sukses selalu, sukses selalu, sukses, 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 selamat malam, sukses, sukses, selamat sore. Sukses, keren, keren. Nah, ini ada akhirnya ada orang yang jawab agak panjang ya. Sukses selalu, sukses selalu. 15 komen. Sip, sip, mantap, jos. Dan ini ada yang salah satu yang iklannya agak banyak ya uangnya, kalau nggak salah $5 atau berapa ya saya ngabisinnya. Kalau yang iklan yang lain sih saya ngabisin cuma $0,5 atau $1. Sukses selalu, semangat, sukses selalu, keren, 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 keren. Selamat pagi, sukses, sukses, keren, 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 terbaik, bagus. Keren, keren, selamat siang, keren, selamat, selamat. Dan itu semuanya seperti ini ya. Saya terus terang nggak banyak pakai Facebook ya. Mungkin seminggu saya cek sekali. Tapi Mmm, kalau dan ini semuanya saya, untuk, komen dan lain sebagainya, itu saya pakai iklan dari Facebook. Jadi saya nggak beli, pakai jasa gitu misalnya, dan saya benar-benar hanya pakai dari Facebook Ads saja, dan hasilnya kayak gini. Dan saya nggak melihat ada, apa ya, ada benefitnya sama sekali untuk iklan di Facebook, kecuali untuk menunjukkan bahwa, oh, ini page-nya hidup gitu ya. Tapi nggak ada interaksi yang real dari situ. Kayaknya orang-orang ini hanya nulis aja tanpa kayaknya nggak terlalu penting gitu. Mungkin saya juga nggak ngerti kenapa mereka melakukan itu semua. Tapi kalau ada yang tahu boleh ditulis ya di kolom komentar. Tapi kayaknya sih ke depannya akan ada tools-tools untuk yang akan masuk ke Facebook ya, sehingga komentar-komentar itu akan jadi sedikit lebih panjang mungkin, tapi menggunakan AI ya, dan akan ngabisin Facebook ya, menurut saya. Karena nantinya semuanya akan jadi fake ya. Ketika kita beli iklan dari Facebook, Facebooknya mungkin akan menggunakan AI-nya dia sendiri untuk ngasih result gitu. Misalnya kita beli iklan di Facebook untuk mendapatkan engagement ya dari user, atau kita beli iklan di Instagram gitu ya. Kita beli iklan dengan target engagement, dan kita punya budget mungkin 100.000, 200.000, 1 juta rupiah mungkin ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang besar, saya yakin budget tersebut sih masih sangat masuk sekali ya. Kalau misalnya 1 juta, 2 juta gitu ya, untuk satu kali post, dan mungkin mereka bisa dapat engagement dengan itu, mungkin sekian ribu orang yang nge-like, sekian ribu orang yang komen. Tapi kemungkinan besar ke depannya itu nggak benar-benar orang yang akan nulis itu semua, tapi semuanya akan dilakukan oleh AI. Dan ada kemungkinan bahwa yang akan melakukan itu semua itu dari Facebook-nya itu sendiri. Kalau saya punya Facebook dan saya ingin dapat duit yang banyak ya, saya tinggal bikin aja buat AI untuk nge-like-in orang-orang ini, sehingga para advertiser tuh seneng ya, kelihatannya, oh hebat ya, engagement-nya dari produk baru saya tuh bagus sekali, yang like banyak, yang nulis komen support itu banyak sekali, tapi ternyata itu semuanya itu kosong. Walaupun sekarang ini juga kelihatannya juga sama seperti itu, walaupun saya sih kayaknya masih yakinnya itu ini orang beneran ya, tapi saya nggak tahu kenapa mereka mau ngomen kayak gitu.
Ya, itu aja dari saya. Dan kalau ada yang tahu ya gimana caranya nulis prompt, ya ini challenge ya buat teman-teman. Tuliskan sebuah prompt di mana kita bisa minta ke AI untuk bikin satu gambar ya, segelas air yang penuh, benar-benar penuh sampai pinggir gini ya. Kalau ada yang bisa, tolong tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.